Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari jamaah pengajian yang disampaikan, baik itu secara langsung ataupun melalui WA. Yang barangkali pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh masyarakat Muslim pada saat sekarang ini. Pertanyaan itu adalah mengenai awal Ramadan tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Pertanyaannya adalah kapan mulai puasa atau kapan awal Ramadan? Apakah hari Senin tanggal 11 Maret atau hari Selasa tanggal 12 Maret? Nah, pertanyaan ini yang insya Allah akan sama-sama kita cari jawabannya berdasarkan referensi baik itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun pandangan para ulama kita. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai lebih dahulu ya dengan pembahasan tentang bagaimana cara menetapkan awal Ramadan. Nah, untuk menetapkan awal Ramadan diantaranya didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentu saja di dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah ibnu Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala asy-syahru tis'un wa isruna lailatan fala tasumu hatta tarauhu fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasin. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bulan itu 29 malam. Maka janganlah kalian memulai puasa sampai kalian melihatnya, melihat bulan. Maka jika pandangan kalian terhalangi karena mendung misalnya, maka sempurnakanlah bilangan hari itu menjadi 30 hari. Nah, dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa metode menetapkan awal Ramadan sebagai awal puasa itu ada dua. Berdasarkan hadis ini ya, yang pertama ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan. Yang kedua istikmal Sya'ban, menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini apabila metode pertama tidak bisa dilakukan. Misalnya karena pandangan terhalang oleh mendung tadi. Atau memang karena bulan tidak bisa terlihat. Itu metode awal untuk menetapkan awal Ramadan. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, ini sejak di masa tabi'in, beberapa ulama menggunakan metode hisab falaki. Hisab falaki artinya perhitungan secara astronomi. Juga didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna ibna Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma alaikum faqduru lahu. Bahwasanya Abdullah ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihatnya, melihat bulan, maka berpuasalah, mulailah puasa. Dan apabila kalian melihatnya di akhir Ramadan, maka berbukalah, Idul Fitrilah. Maka jika pandangan kalian terhalang, faqdurulahu. Nah, kalimat faqdurlahu dipahami oleh sebagian ulama dalam arti maka hitunglah dengan perhitungan
astronomi. Tentu saja, jika menggunakan metode hisab falaki atau perhitungan astronomi, butuh kriteria. Karena metode hisab ini membantu untuk menentukan misalnya posisi bulan. Tapi untuk menetapkan masuknya awal Ramadan, tetap saja membutuhkan kriteria. Apa kriterianya? Berapa ketinggian bulan? Sampai kemudian sudah bisa ditetapkan bahwa itu artinya sudah masuk satu Ramadan. Nah, ini sampai di sini dulu pembahasannya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita bisa simpulkan seperti ini, bahwa metode pokok penetapan awal Ramadan itu satu, ru'yah. Nah, ru'yah ini sendiri kemudian terbagi dua. Yang pertama, ru'yah alamiah, ru'yah yang bersifat global. Dalam arti, jika ada satu wilayah di dunia ini yang berhasil melihat bulan, maka itu berlaku bagi wilayah-wilayah yang lain yang waktu malamnya masih bertemu. Ya. Yang kedua disebut ru'yah mahalliyah, ru'yah lokal, dalam arti tiap-tiap wilayah melakukan ru'yahnya sendiri-sendiri. Sehingga bisa saja antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda awal Ramadannya. Nah, ini kemudian dimodifikasi oleh sebagian ulama kita dengan ru'yah wilayatul hukmi, ru'yah berdasarkan wilayah pemerintahan. Nah, yang kedua, hisab. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hisab itu sendiri membutuhkan kriteria. Karena hisab sifatnya membantu untuk menentukan posisi bulan. Tapi kriteria masuknya awal bulan atau awal Ramadan dalam konteks ini, nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang menetapkan kriteria wujudul hilal al-hakiki. Dalam arti, asalkan posisi bulan ketika matahari terbenam pada tanggal 29 Sya'ban itu ada di atas ufuk, berapapun ketinggiannya. Dan ijtima terjadi sebelum masuknya waktu maghrib. Itu kriterianya. Kemudian kriteria yang kedua, ini pakai hisab juga ya, tapi kriteria yang berbeda. Kriteria imkanur ru'yah, yaitu posisi bulan yang memungkinkan untuk dilihat, sekalipun tidak betul-betul harus dilihat secara faktual di lapangan. Nah, ini yang berbeda kriterianya. Beberapa tahun lalu misalnya kita sering mendengar ya. Kemudian tahun 2021 beberapa menteri agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, sehingga biasa disingkat dengan MABIMS, itu menyepakati kriteria bahwa kriteria masuknya bulan baru dalam konteks Ramadan berarti satu Ramadan, kriterianya satu, ketinggian hilal 3 derajat minimal. Ya, kemudian kriteria yang kedua, elongasi atau jarak pisah matahari dengan bulan itu minimal 6,4 derajat. Ini kriteria yang disepakati oleh menteri-menteri agama. Jadi kita sudah dapat kesimpulan ya, bahwa metode pokok penetapan awal Ramadan ada ru'yah dengan dua variasinya, ru'yah alamiah, ru'yah mahalliyah. Dan ada hisab ya dengan kriteria yang berbeda-beda. Saya hanya mencantumkan saja dua kriteria di sini karena ini yang banyak digunakan di negara kita, di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaan awal tadi. Lalu kapan awal puasa tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah ini? Nah, untuk menjawab, kita lihat dulu beberapa datanya. Yang pertama, yang jelas hari Ahad, tanggal 10 Maret 2024 Masehi, hari ini ya, hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban. Hari ini 29 Sya'ban. Maka ketika matahari terbenam, malam Senin kemungkinannya ada dua, bisa 30 Sya'ban, bisa 1 Ramadan. Gantung kepada metode dan kriteria yang ditetapkan tadi. Tapi itu faktanya dulu, satu yang jelas hari Ahad ini 29 Sya'ban. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbenam pada hari Ahad berdasarkan data hisab,
posisi bulan di beberapa wilayah di Indonesia itu masih di bawah ufuk. Dan sebagian wilayah posisi bulan sudah di atas ufuk dengan ketinggian di bawah 1 derajat. Ya kisaran 1 derajat. Itu posisi bulan di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Data ini akan sangat membantu kita untuk menjawab pertanyaan kapan awal puasa. Nah, konsekuensinya apa? Satu, bagi yang menggunakan hisab dengan kriteria wujudul hilal hakiki. Dalam arti tadi, ijtima sudah terjadi sebelum maghrib, dan posisi bulan di atas ufuk ketika matahari terbenam berapapun ketinggiannya. Nah, sudah menetapkan 1 Ramadan telah masuk pada malam Senin. Berarti puasa dimulai pada hari Senin. Ini yang digunakan oleh Ormas Islam Muhammadiyah. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang menggunakan kriteria MABIMS, Kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, pakai hisab sama dengan Muhammadiyah, tapi kriteria yang berbeda. Maka kesimpulannya apa? 1 Ramadan belum masuk pada malam Senin, karena ketinggiannya belum mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat tadi. Sehingga puasa akan dimulai pada hari Selasa. Yang ketiga, bagi yang menggunakan ru'yah alamiah, ru'yah yang bersifat global. Kalau berdasarkan tajriba, ini saya katakan tajriba pengalaman, karena ru'yah baru bisa dilakukan pada hari ini ketika matahari akan terbenam. Jadi jangan juga mengatakan, masalahnya pemerintah selalu terlambat memberikan pengumuman. Tidak sama misalnya dengan yang pakai hisab, bukan terlambat. Hisab itu memang, mohon maaf, ru'yah itu memang baru bisa dilakukan pada saat tanggal 29 setiap akhir bulan, pada saat matahari terbenam. Nah, bagi yang menggunakan ru'yah alamiah, ru'yah global, kemungkinan 1 Ramadan akan dimulai pada malam Senin. Sehingga puasa dimulai pada hari Senin. Kemudian yang keempat, bagi yang menggunakan ru'yah mahalliyah, ini salah tulis ya, mahalliyah, ru'yah lokal. Begitu juga wilayatul hukmi, berdasarkan wilayah pemerintahan, karena tiap-tiap negara. Kalau berdasarkan tajriba, berdasarkan pengalaman, kemungkinan 1 Ramadan belum masuk pada malam Senin, sehingga puasa akan dimulai pada hari Selasa. Kemungkinan besar pemerintah kita tanpa bermaksud mendahului akan mengumumkan bahwa puasa dimulai pada hari Selasa. Artinya sholat tarawih dilaksanakan pada malam Selasa. Besoknya hari Selasa mulai berpuasa. Itu konsekuensinya. Nah, pertanyaannya, jadi saya harus bagaimana, Ustaz? Yang pertama, ikuti pendapat yang menurut Bapak, yang menurut Ibu, menurut Saudara, rajih, paling kuat. Di antara sekian banyak pendapat tersebut. Jika Allah menganugerahkan kemampuan kepada saudara untuk memilah-milah, membanding-bandingkan pendapat-pendapat dengan argumentasinya masing-masing, silakan ikuti pendapat yang rajih. Tanpa menyalahkan pendapat yang dianggap marju. Hormati pendapat yang lain. Karena tentu orang lain memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat saudara, karena menurut pendapatnya itulah yang rajih. Yang kedua, tanyakan kepada ahli ilmu yang punya pengetahuan, para alim ulama kita. Bahkan bukan hanya kepada ahli ilmu, ahli zikir, ahli ma'rifah. Sehingga misalnya dalam kelompok thariqah, maka seperti penetapan awal Ramadan tidak hanya berdasarkan pembahasan-pembahasan fikih, tapi juga sesuai dengan ma'rifah, pengetahuan. Apa yang Allah SWT ilhamkan kepada para mursyid. Apa yang diputuskan oleh mursyid, oleh syekh dalam tarikat, itulah yang kemudian diikuti oleh jamaah. Itu juga perlu untuk dipertimbangkan. Ya, kemudian yang ketiga, pertimbangkanlah persatuan. Sebetulnya kan ada faidah yang dirumuskan oleh para ulama kita. Faedah yang berbunyi, hukmul imam yarfa'ul khilaf. Keputusan imam itulah yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Nah, ini semua sangat layak untuk
menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menetapkan awal Ramadan tersebut. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, di hari apapun Bapak Ibu Saudara memulai puasa, maka secara agama itu diperbolehkan, ada dasarnya ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Sehingga jangan ada kesan, ada pertanyaan. Biasa juga ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya saya puasa hari Selasa, saya tidak puasa pada hari Senin, apa sih tidak berdosa? Sementara sudah ada yang berpuasa pada hari Senin. Insya Allah Bapak Ibu Saudara tidak berdosa. Karena Bapak Ibu memulai puasa pada hari yang menurut para ulama kita itulah awal Ramadan. Nah, yang terpenting bagi kita semua, mari luruskan niat kita ikhlas beribadah di bulan Ramadan, puasa, sholat tarawih, bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kepada kita keimanan, kemampuan, kesehatan untuk melaksanakan amal ibadah tersebut. Semoga Allah SWT menerimanya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.